Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga masih tetap sehat ya, meskipun masih tetap di rumah aja. Nah anak-anak, untuk materi fikih sekarang di kelas 5 kita akan belajar tentang wakaf ya. Apa sih wakaf itu sebenarnya? Nah, wakaf itu termasuk amal ibadah dalam ajaran Islam yang paling mulia bagi kaum muslim. Karena nih, tidak semua orang Islam mampu melaksanakan wakaf. Nah, amalan wakaf itu dianggap mulia karena pahala amalan ini bukan hanya dipetik ketika pewakaf masih hidup, tetapi pahalanya juga tetap mengalir terus meskipun pewakaf telah meninggal dunia. Nah, itu ya. Nah, adapun nih untuk pengertian wakaf nih. Wakaf itu menurut bahasa ya. Nah, berasal dari bahasa Arab yaitu al-waqfu, artinya itu menahan ya. Sedangkan wakaf menurut istilah yaitu menahan benda yang pokok dan menggunakan hasil atau manfaatnya untuk kepentingan dinul Islam. Nah, hukum wakaf tersebut itu adalah sunnah. Nih, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi waladin aw waladin sholihin yad'u lahu." Nah, yang artinya apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama itu adalah sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan juga atau anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim ya. Nah, kemudian ya anak-anak, dalil tentang wakaf nih. Sahabat Abdullah bin Umar berkata, nah ibu baca artinya aja ya. Umar radhiyallahu anha telah memperoleh bagian tanah di Khaybar. Lalu ia datang kepada Nabi SAW seraya berkata, "Aku telah mendapatkan bagian tanah yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana engkau, wahai Nabi? Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini." Nah, lalu beliau menjawab, "Jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu, engkau tahan tanahnya dan engkau sedekahkan hasilnya." Lalu Umar pun menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwaris, tetapi diinfakkan hasilnya untuk fuqara, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah, untuk menjamu tamu, dan untuk ibnu sabil. Nah, orang yang mengurusnya tidak mengapa apabila dia makan sebagian hasilnya menurut yang ma'ruf ya, atau menurut yang baik, atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunnya. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, Imam Nawawi berkata, hadis ini menunjukkan asal disyariatkan wakaf dan inilah pendapat jumhur ulama. Serta menunjukkan kesepakatan kaum muslimin bahwa mewakafkan masjid dan sumber mata air adalah sah. Nah, adapun ada dalil yang lain yaitu dari Anas ya. Anas bin Malik berkata, "Lamma qadima Rasulullahil Madinata amara bi bina'il masjidi wa qala ya banin banin najari saminuni bihaitikum hadza bihaitikum hadza." Qalu, "La wallahi la natlubu samanatu illa illallah." Nah, tatkala Rasulullah datang di Madinah, beliau menyuruh agar membangun masjid. Lalu beliau berkata, "Wahai Bani Najjar, jualah kebunmu ini kepadaku." Lalu Bani Najjar berkata, "Tidak kujual. Demi Allah, tidaklah kami jual tanah ini kecuali untuk Allah." Nah, itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah,
Itu tentang pengertian wakaf ya. Adapun anak-anak, untuk ketentuan wakaf nih. Nah, itu ada rukun dan syaratnya ya. Nah, adapun rukun wakaf yaitu ada 4, yaitu orang yang wakaf ya, orangnya yang mewakafkan, terus kemudian benda yang diwakafkan ya. Biasanya yang diwakafkan itu adalah tanah ya. Nah, kemudian orang yang diserahi wakaf, nah orang yang menerimanya, kemudian dan sigot atau akad wakaf. Nah ya, atau ijab kabulnya gitu ya. Kemudian nih, syarat orang yang wakaf ya. Nah, pertama yaitu merdeka ya, bukan dia itu merdeka ya, bukan hamba sahaya. Kemudian yang kedua adalah pemilik barang yang diwakafkan. Jadi ketika misalkan contohnya itu mewakafkan tanah, nah itu tanahnya itu milik diri sendiri gitu, bukan milik orang lain. Nah, kemudian berakal ya, tidak gila. Dan keempat adalah balik dan cerdas, mengerti ya, mengerti bahwa tentang wakaf itu seperti apa, wakaf itu baik, dan pokoknya dia paham tentang wakaf itu. Nah, anak-anak, adapun syarat benda wakaf itu ada 3, yaitu yang pertama, benda yang diwakafkan kelihatan ya. Jadi kita itu bisa melihat barangnya, bisa melihat jenisnya. Kalau misalkan yang diwakafkan itu adalah tanah, kita itu bisa melihat tanahnya itu luasnya berapa dan apa aja sih, misalkan tanaman yang misalkan ada tanaman nih, kelihatan gitu tanamannya itu apa aja yang ditanam di dalam tanah tersebut gitu ya. Kemudian nih tetap utuh sekalipun diambil manfaatnya ya. Nah, yang ketiga adalah benda tersebut merupakan milik orang yang wakaf. Nah, itu ya, itu syarat benda yang diwakafkan. Nah, anak-anak, untuk materi sekarang dicukupkan sekian saja ya. Nanti insya Allah kita lanjut minggu depan. Anak-anak segitu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.